Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semuanya. Pada kesempatan hari ini saya Syifa El Rahmah Basya hadir untuk menemani sahabat inspiratif semua dalam acara Bunyai, Bincang Usaha Banyak Inspirasi. Dengan tema hobi bisa dibayar. Nah, oke, sebelum kita masuk ke temanya nih, Sipa mau ngajakin teman-teman semua untuk yuk bareng-bareng memuliakan para penghafal Quran. Salah satunya para penghafal Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. 1.000 sehari, 10.000 seminggu, dan juga 100.000 sebulan. Nah, infak ini bisa kalian salurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah denger nih temanya itu adalah hobi yang dibayar. Nah, di sini udah ada narasumber kita yang kece, yang talenta juga, bertalenta, terus juga pekerja keras sih, karena usia 20-an dia udah punya penghasilan sendiri. Nah, tapi nih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kece kita, Sipa, oke, kece dong. Nah, Sipa mau ini dulu deh, mau cerita dulu sama kalian. Sipa tuh sempet baca ada sebuah kalimat yang kayak gini, pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Nah, bener gak sih kayak gitu? Tapi sebelum kita ngebedah itu, bener atau enggaknya, nah Sipa mau ngajak kalian dulu nih untuk, yaudah kita ngebedah dulu tiap katanya dari kerja sama hobi. Kerja sama hobi, kita bakal bedah itu. Nah, untuk kerja itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah ataupun menghasilkan money. Nah, untuk hobi sendiri, hobi itu adalah kegemaran ataupun kegiatan yang dilakukan untuk merefleksikan diri di waktu luang agar menenangkan pikiran seseorang. Oke, jadi hobi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menenangkan pikiran di waktu yang luang, sedangkan kerja adalah kegiatan untuk menghasilkan uang. Kebayang gak sih kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal yang kita suka di waktu senggang tapi menghasilkan uang? Itu tuh kalau misalkan dibaratkan makanan, kayak kamu makan stroberi yang udah manis terus ditaburin gula halus, gula halus, ditaburin gula halus, terus kalian masukin tuh, kalian gigit, itu rasanya manis dari sari buahnya, ada airnya, terus manis dari gulanya, dan pastinya ada sensasi dingin banget di mulut. Itu rasanya enak, hobi yang dibayar. Ya, hobi yang dibayar enak banget. Nah gitu. Oke, jadi kita kenalan dulu deh kayaknya sama pemateri kita. Pemateri, dikira lagi belajar. Nggak ada narasumber kita. Oke, kita kenalan dulu deh. Yuk kenalin, kamu itu siapa? Mungkin hubungan kamu sama Sipa itu apa gitu. Kenalin deh. Nih, nama saya Irmawati. Biasa kalau dipanggil tuh Iim ya, kalau yang udah CS banget. Oke, Iim. Hubungan Irma sama Siva itu semenjak MTS sampai SMA itu teman, tapi pas akrab-akrabnya itu pas SMA kelas 1 ya Sip ya. Kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 cuma baru sekelas aja sih. Oh, sekelas aja, belum itu ya, belum balance gitu, belum akrab kayak CS. Wah, tiap hari main nih gitu. Oke, terus apalagi? Apa sih yang harus kita kenal dari seorang Iim? Rumah. Oh, di mana rumah? Alamat Irma di Kampung Kejambulan, Desa Gosara, tepatnya di RT 1 RW 2 Kecamatan Ciruas. Oke, buat kalian yang mau kirim paket, itu alamat lengkapnya. Tapi paketnya jangan paket hitam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa. Nah, buat kalian yang mau kirim paket ataupun ketika kalian udah tahu nih hobi dia yang berbayar itu apa, kalian bisa hubungin dia deh nanti. Bisa hubungin aku. Oke. Nah, Im, panggil Im aja ya, kan boleh, kita udah dekat. Iya. CS mah panggil Im aja. Ya, Im ya. Oke, iya. Kita kan udah deket nih, jadi Im, kita ngobrol aja Im. Oke, walaupun sih udah tahu nih hobi Im tuh apa, tapi mungkin para pendengar nih pengen tahu hobi Im tuh apa sih? Karena kan kita lagi ngebahas hobi yang dibayar nih. Iya. Oke, hobi Im apa?
Hobi Im tuh banyak banget sih. Banyak banget. Oke, buat kalian yang nggak punya hobi bisa minta nih. Hobi Im itu pertama menggambar ya, melukis. Kedua main Oke. badminton. Oke, olahraga. Sport. Oke, badminton. terus. Ketiga itu apa ya? Ketiga itu kayak itu make up. Oh, make up. Make Oke, upin orang. cewek banget ya make up. Terus selanjutnya Udah sih 3 doang, Cuk. 3. Oke. Lebih dari Sedikit 2. ya. Lebih dari 2 itu banyak sih, bener. Lebih dari 2 itu Sedikit. banyak. Oke. Dari ketiga hobi Iin ini ya, apa sih yang kayak sampai sekarang tuh masih jadi hobi banget atau enggak lebih dikedepanin nih hobi yang satu ini? Kita nggak mungkin kita yang menjalankan ketiga hobi itu pasti adalah yang lebih unggul gitu loh dari hobi itu. Apa? Ada sih henna orang pengantin. Jadi hobi gambar. Hobi gambar ya. itu yang lebih difokusin. Oke, Hobi gambar jadi yang lebih difokusin. jadi gambar apapun Im bisa. Insya Allah sih. Insya Allah bisa. Mau tahu nggak Im hobi Siva apa Im? Hobi sih Pak apa ya? Pengen tahu nggak nih? Hobi Siva juga sama banyak. Wih, sama banyak. Sama. Enggak sih. Hobi Nggak punya apa-apa sih hobi kalau juga kayaknya banyak. semua orang punya hobi deh. Iya. Cuma mungkin lebih banyak atau dikitnya sih hobinya. Nah, kalau Siva sendiri tuh punya hobi juga Im. Gambar juga sama kayak kamu. Oke, Iya. kita buktiin nih kita punya hobi yang sama ya, gambar. Nanti kita lihat hasilnya sama apa enggak gitu. Hobi Siva gambar, masak. Tapi masak tuh kayak kebutuhan deh. Ya nggak sih? Kebutuhan Kayak banget sih. perempuan tuh nggak harus bisa masak, tapi kayaknya bisa masak. Harus untuk- bisa masak sih Kan kita pastinya. makan tiap hari kan. Kalau nggak masak kita makan apa? Oke, bisa sih GoFood, go kita bisa. Nah, Go. kayak, tadi apa sih? Gambar, Gambar. terus masak, tarik suaranya ditarik. Oh iya, tarik. Aku juga sebenarnya hobi Oh, nyanyi loh. jadi inget dia. Ini hobi nyanyi Dia aku. lupa hobi dia. Cuman kalau misalnya pop Indonesia tuh ya, Oke, kayak oke. nggak kurang banget. Soalnya Irma tuh dari Bollywood. di Arab. Ini dia Hobinya hobi nyanyi Arab. Arab. Oh, lupa. Berarti kita nggak temenan dong, Im, karena aku nggak tahu hobi kamu. Oke, Arab ya. Iya, jadi coba nyanyi juga. Terus kalau biasanya tuh suka nulis lirik gitu loh. Nah, biasanya hobi yang kayak gitu tuh kita lagi diem aja tuh tiba-tiba nongol kayak wah lirik ini bagus Nyambung. gitu kan. Nah tapi kita nih kan masing-masing sama-sama udah punya hobi nih ya. Langkah selanjutnya hobi ya. Iya. Nah, sejak kapan sih Iim tuh tahu mengenai hobi Iim, terlebih hobi yang menggambar? Karena kan Iim udah fokus nih. Kayak kapan sih Iim tuh tahu kayak wah kayaknya gue jago ngegambar nih gitu. Itu tuh kapan sih punya rasa itu tuh? Semenjak SD sih punya rasa hobi menggambar itu. Oke. Cuman pas dikembanginnya itu pas lulus SMA, pas tahu-taunya. Oke. Jadi tahu itu hobi adalah SD. Karena suka ngegambar. Banget Gambar dan bagus loh gambarnya, dia bisa gambar gaun pengantin juga. Pasti Pak tahu sih. Tadi kan kamu udah kasih lihat, sip. Nih, Ium gambar gaun pengantin, kamu mau nggak? Terus kan Sila sempat pesen juga ke dia. Sempat pesenin, Ium mau dong yang cari gitu. Iya. Tapi sekarang lebih fokusnya ke gambar. Ke gambar ini sih. bunga-bunga, ke gambar henna pastinya. Henna. Dominannya itu ke henna aja sih. Oke, berarti nih Iim dari hobi Iim menggambar itu hobi Iim fokuskan hobinya. Kalau Sipa hobinya nggak ada yang difokuskan, nah gitu. Nah itu perbedaannya ya. Kan kita persamaannya adalah hobi menggambar. Tapi perbedaannya Iim difokuskan, kalau Siva nggak difokuskan. Oke, kita look ya, kita kunci itu. Nah terus nih Iim, menurut Iim ya, untuk hobi semua orang kan pasti punya hobi. Tapi untuk punya kemampuan yang makin bagus lagi itu butuh latihan gak sih? Kalau butuh latihan pasti banget harus latihan ya. Kalau misalnya kita kalau nggak latihan kan percuma aja, kayak tangan tuh kayak kaku gitu tuh. Tangan bisa kaku ya? Bisa kaku kalau misalnya kita jarang latihan ya. Kalau kita jarang belajar pasti tangan tuh kayak biasa aja sih, kayak
kita udah biasa nulis gitu sih ya. Cuman nulis tuh udah jarang, jadi kayak jelek gitu ya, yang dulunya bagus tapi jelek sekarang. Sama aja sih kayak gitu. Jadi mungkin lebih diasah lagi ya kalau kita punya hobi. Ya betul, diasah kayak pisau. Oke. Ya, Kita kunci poin yang kedua untuk Iim ya, hobinya itu diasah. Oke. dilatih. Sipa nggak diasah. Oke, itu perbedaannya ya. Itu poin yang kedua. Yang pertama, Iim difokuskan hobinya, Sipa enggak. Terus yang kedua, Iim diasah hobinya, Sipa enggak. Oke. Terus Iim, kalau misalkan hobi kayak gitu, kan ada aja tuh hobi yang nggak didukung sama orang tua. Pernah nggak sih Iim kayak temen nih cerita gitu, hobi gue nggak didukung? Pernah sih banyak. Kalau misalnya sharing ya, aku hobinya ini tapi orang tua aku ngelarang. Terus Im kan gini, kenapa kamu nggak yakinin orang tua kamu aja? Insya Allah kok kalau misalnya aku yakin aku bisa loh di bidang ini gitu. Berarti kita harus ngeyakinin orang tua sih. Berarti kalau misalkan orang tua mulai ragu sama kita ya jangan tambah ragu ya Im. Ya, jadi jangan dua-duanya jangan down. Oh iya nih, aku nggak bisa nih kayaknya. Jangan gitu, coba aja dulu, coba hal yang baru. Oke. Tapi dengan mencoba hal yang baru kita juga harus pegang janji kita dong. Biasanya nih kalau misalkan nggak diizinin, biasanya kita selalu ngelontarin janji-janji kayak janji deh kalau misalkan diizinin. Pernah nggak sih kayak mau main nih, janji deh pulang jam segini gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan kita nggak pegang janji kita, orang tua tuh nggak akan mau kasih kepercayaan lagi. Bener nggak sih? Sebagian sih ya sih, tapi aku nggak pernah janji sih, bukan nggak pernah janji ya. Kayak nggak tahu nih pulangnya antara jam 1, kalau misalnya lewat 2 jam, 3 jam nggak apa-apa ya, apa gimana gitu ya. Ya udah paling orang tua ya udah tapi jangan malam-malam gitu. Oh ya udah, berarti aku harus tepatin nih, jangan malam-malam. Nah, harus tepatin. Iya, harus tepatin apa yang orang tua bilang dan apa yang kita lontarin juga. Itu harus kita tepatin karena ketika kita bisa pegang ucapan kita, orang lain tuh akan percaya. Benar. Ya, oke. Nah, terus Im, ngomongin hobi ini, Ya. apa sih ketika kamu nih udah tahu hobi kamu yang mana, terus juga kamu udah fokusin hobi kamu. Nah, kamu tuh fokusin hobi kamu itu kayak gimana sih? Selain udah latihan aja, kan ini kan hobinya menghasilkan nih. Ini menghasilkannya tuh kayak gimana? Proses jadi menghasilkannya itu kayak gimana? Proses menghasilkannya itu pertama sih ya, awal-awal tuh nyoret-nyoret itu sih tangan ponakan ya, bikin henna di tangan ponakan, di tangan kakak atau bibi gitu tuh sih. Terus Irma nggak sengaja lah posting ya, ih bagus nih kayaknya ini hasil aku, posting di Facebook. Terus ada salah satu teman nawarin kan, kebetulan banget aku tuh pas itu ditawarin oleh WO ternama, yang maksudnya jobnya itu kelas kakap semua sih. Oke, rezekinya langsung ngomplok ya. Katanya, oh ya udah teh, iya Irma bisa ngehenna katanya. Pas udah dikasih tuh jadwalnya ya, jadwal henna tanggal sekian, bulan sekian. Ih ya Allah banyak banget, lumayan. Masya Allah rezeki ya, emang rezeki tuh nggak kemana. Oke. Tapi awal Iim ngelakuin hobi ini karena suka aja sih Iim ya, bukan kayak wah pengen ngelakuin ini biar dapat uang nih, enggak. Tapi emang rezekinya dari situ. Oke. Jadi sebuah pekerjaan ya, pekerjaan yang menghasilkan. Oke teman-teman, ngomongin pekerjaan nih, sebenarnya dari segi kualitas pekerjaan tuh ada 3 jenis ini. Apa itu sih? Jadi yang pertama nih adalah tenaga kerja terdidik. Tahu nggak sih tenaga kerja terdidik itu kayak gimana? Kalau tenaga kerja terdidik tuh kayak sepengetahuan Irma ya, kayak dokter, guru, betul nggak sih? Betul. Oke. Guru, dokter, sama apa? Pengacara. Ya, itu yang terdidik. Oke. Nah, kenapa sih bisa dibilang terdidik? Nah, karena untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu kita harus melalui bangku pendidikan terlebih dahulu, baru deh kita bisa disebut. Karena apa?
Kenapa? Karena hasilnya satu pasti belum sempurna. Nah, ketika kita menghasilkan sesuatu yang sempurna itu pasti bakal bernilai. Nah, kenapa dikatakan terlatih? Karena ketika hasilnya itu udah bagus banget, udah maksimal banget dan bisa bernilai, nah itu hasil dari terlatih. Contohnya kayak ini deh, henna art. Oke, terus juga penjahit. Nah, iya. penjahit kalau terlatih rapi banget. Rapi banget. Jadi mahal ya itunya ya. Nah, jadi mahal. Jadi seberapapun harganya, kalau misalkan hasilnya top banget, Berani karena kualitas tuh ya ada harga ada kualitas ya kalau Nah, zaman iya. sekarang iya. Tapi orang tuh banyaknya gini deh, orang-orang ih mahal banget sih gitu. Tapi mereka tuh pengennya kualitasnya bagus tapi murah. Harganya murah. Masuk akal nggak sih? Kalau menurut Irma ya, kalau menurut Im sih nggak masuk akal ya karena Aneh nggak sih? aneh. Ya udah kalau misalnya kamu punya budget berapa gitu Nah, kan. oke, kalau itu Aku baru. punya budget sekian Kak. Oh, cocoknya budget itu untuk produk yang ini nih gitu. Kalau Oke. misalnya budgetnya sekian untuk produk yang ini nih jangan. Jadi kita Jadi tahu harus ya, tahu ya, tahu. jadi harus tahu finansial kitanya di mana, terus kita mau pakai yang kayak gimana harus tahu. Jadi kalau menurut kita kalian jangan terlalu ini deh, pengen harga murah tapi kualitas tinggi itu nggak ada. nggak ada zaman sekarang nggak ada. Karena tapi zaman sekarang tuh ada juga yang nipu-nipu gitu loh, bilangnya kualitasnya tinggi nih, terus orang-orang berani bayar tinggi, nyatanya bodoh. Aku pernah ketipu. Serius. Pernah ketipu ini baru itu pertama cerita sama Siva ya, pernah Kita kan ketipu. baru ketemu. Iya. Baru pertama cerita sama si Siva. Iya, oke. Gimana Aku ceritanya? pernah ketipu. Jadi aku beli baju nih di Instagram. Oke. Kebetulan itu tuh harga Namanya Tet, gitu. itu ya 800.000 kan? Serius? Enggak, iya 800.000 sih aku ketipu. Cuman dia tuh bajunya jadi 800.000 itu dapat 4. Cuman bajunya bagus-bagus syar'i. Iya, Bajunya oke. bagus-bagus syar'i. Terus aku kepincut kan, aku ngajak teteh nih. Oke. Mau nggak bajunya PT-PT bagus? gitu ya, Im? Bukan PT-PT katanya. Enggak Apa? PT-PT gitu sih, beli langsung ya karena murah. Oh. Harganya segitu. Oh, iya. Yaudah, buat diri sendiri. Hmm. Terus pas itu kata teteh, ih kamu aja dulu, ya udah saya aja dulu gitu. Oke. Ih pas udah check out, udah transfer duitnya 800.000, barangnya nggak datang. Jadi kayaknya ini Instagramnya akun bodong kayaknya. Serius? Iya, 800.000. Aku kata saudara, kamu mau main transfer apa? Jadi itu Gimana suka murah sedekah teman-teman. Ya Allah. 800.000. Ya kamu beli baju 800.000 gimana ceritanya? Iya, karena 800.000 dapat 4 gitu. Ih, Itu murah banget gitu. Nih ya buat kalian. Sekalian nih sih mau nasehatin Im deh. Ada harga kayak gitu, gini deh Im. Kita mikirnya realistis aja kayak. Iya. Kayaknya nggak mungkin deh gitu loh. Yang namanya jualan kan cari untung. Iya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan semiring itu. Nah kita tuh harus hati-hati kayak gitu. Iya, rasa hati ini pelajaran banget. Sadar Makanya ya? aku kapok. Makanya aku kapok beli baju ya di Instagram walaupun akunnya asli atau itu ya. Oke. Kecuali di itu Butiknya di langsung. butiknya langsung atau di yang udah terkenal di Shopee. Oke. Iya gitu deh. Gitu Kayak deh. di online ya. Di online. Terus Sipa juga sama sih kalau misalkan beli kayak gitu tuh nggak berani untuk online, terkecuali kayak buku, terus peralatan makan, baru deh berani di online. Kalau baju enggak, karena apa? Gini loh Im, kan nih kalau misalkan di dalam Islam, kalau misalkan jual beli, Iya. kan itu kan kalau kitanya sama-sama ridho nih kayak misalkan sih beli baju ke Im, nah Sipa tuh harus tahu dulu Im barangnya tuh seperti apa, bahannya seperti apa, ukurannya dan lain sebagainya. Karena apa? Untuk menghindari kata itu sih penipuan. Nah karena takutnya gini loh Im, kayak kita nih beli barang di online terus deskripsinya seperti ini, bilang bahannya kayak gini, bagus, adem, tapi ketika datang bahannya nggak sesuai. Nah itu kan penipuan gitu dong, dan kitanya nggak ridho, dan jual belinya juga terbilang kayak bukan jual beli yang sah jadinya, karena kan satu pihak dirugikan ya. Karena kan jual beli itu dua pihaknya itu merasa senang, merasa ridho gitu, barang yang dia
mau juga sesuai gitu. Jadi buat temen-temen nih kalau misalkan beli-beli online kayak gitu ya harus hati-hati sih. Berhati-hati ya. Kayaknya lebih baik ini aja deh, langsung aja deh, karena kita tahu barangnya gitu, kita tahu kualitasnya juga gitu. Langsung aja. Oke, nah itu tadi kita miring ke sana ya pembicaraannya, miring ke udah belanja lewat. online. Nah, yang ketiga nih untuk tenaga kerja dari segi kualitasnya. Nah, itu ada tenaga kerja tidak terdidik. Nah, tenaga kerja tidak terdidik ini adalah tenaga kerja yang dapat kita lakukan tanpa perlu kita menduduki bangku pendidikan, tanpa kita perlu latihan terlebih dahulu. Nah, tapi untuk tenaga kerja tidak terdidik ini pastinya membutuhkan pengalaman yang banyak. Contohnya kayak buruh, terus juga kayak kuli bangunan. Dan kalau misalkan kuli bangunan yang nggak punya pengalaman, bakal lama juga kan kerjanya. Nah, jadi Nggak bagus juga ya. Nggak bagus, nggak rapi, mungkin lebih tepatnya nggak rapi ya. Iya. Nah, jadi setiap pekerjaan itu pasti ada usaha yang lebih untuk mendapatkan effort yang oke. Tuh, nah itu pekerjaan. Nah, kan tadi kan kita udah ngomongin hobi yang dibayar. Nah, Iim juga udah bilang kalau misalkan pas SMA nih Iim udah tahu nih hobi Iim dan lebih difokusin lagi ke henna art. Nah, hobi ini udah mulai jadi pekerjaan setelah ketemu WO. Iya, setelah ketemu WO perias, tuh kadang teman-teman juga udah pada tahu ya. Udah pada teman-teman udah pada tahu, saudara juga. Kadang saudara ngasih job nih, Irma mau nggak nih tanggal ini, tanggal sekian sini? Oh iya boleh. Banyak kan kayak gitu sih. Oke, banyak kan Dari kayak teman gitu ke ya. teman sih intinya. Oke. Nah, Sipa bisa nih, Sipa baru ingat nih. Kan Iim kan bilangnya dari teman ke teman. Biasanya gini deh, untuk orang-orang yang kerja jasa, Sipa cuma pengen ngobrol dikit doang karena Sipa juga dapetin obrolan ini tuh dari ngobrol bareng juga sama orang lain. Nah, jadi gini. Biasa kalau misalkan kita jualan sesuatu tuh kita dapat testi kan? Pasti. Nah, testi terbaik adalah dari mulut ke mulut. Fix, itu testi terbaik. Karena gini, ketika kalau misalkan kita udah percaya banget nih, misalkan Sipa percaya banget sama jasanya itu. Nah, Sipa ngomong nih ke orang-orang, ini jasanya bagus banget loh. Nah, itu kan dari mulut ke mulut. Itu lebih manjurin ketimbang kitanya sendiri yang ini testinya bagus kok gini. Nah, jadi dari mulut ke mulut orang itu testi yang lebih manjur banget deh, lebih mantep banget. Karena berarti karena orang lain yang ngomong, orang lain ini percaya banget gitu kan sama kita. Nah, itu jadi untuk mendapatkan testi yang terbaik itu kita juga harus melakukan hal yang maksimal. Betul nggak sih? Kalau misalkan iya ngehenaknya acak-acakan, testinya kayak gimana pasti? Ya pastinya kok ini enggak rapi ya. Oh iya, paling kayak banyak sih bukan banyak ya. Ada customer yang ya komplain gitu. Tapi juga semuanya juga nggak ada yang sempurna ya. Iya. Karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah berusaha kasih yang terbaik aja sih. Oke, nah jadi untuk kalian yang ini hati-hati aja nih karena testi dari mulut ke mulut tuh paling penting. Nah, terus pernah nggak sih di tengah-tengah jalan ngerasa kayak kayaknya nyerah aja deh gitu, karena kan dapat testi dari mulut ke mulut yang biasanya kan kalau bisnis kayak gitu di sini aja itu mah jelek gitu, ada kayak gitu-gitunya? Nggak ada sih, nggak ada kata nyerah karena ya pekerjaan yang dibayar loh, nggak ada kata nyerah. Jadi yang penting kita berusaha aja sih belajar. Kalau misalnya hasil kitanya belum maksimal, belum sesuai, jadi kita harus terus ngelatih, harus terus belajar, cari ilmu, sharing sesama henna art, gitu. Banyak berbagi informasi aja sih gitu. Karena mau gimana pun itu hobi kamu Iya, nggak bakal ditinggalin nih. Jadi orang lain mau bilang apapun sama hobi kita, sama apa yang kita lakuin, selagi yang kita lakuin itu bagus, baik, ya kenapa harus ditinggalin demi omongan orang-orang gitu kan? Anggap aja sih kalau omongan orang mah anggap aja sih angin lewat gitu, nggak usah dimasukin ke hati gitu tuh.
kalau misalnya kita punya mental baja, bukan mental baja ya, Bukan mental kerupuk deh ya, iya, pokoknya. bukan mental kerupuk deh. Ya udah sih, omongan orang lain mah nggak usah didengerin, mau ngomong apa-apa gitu tuh. Yang penting kita nggak minta makan ke dia gitu tuh. Nanti yang seneng mah kita sendiri, bukan orang lain gitu yang ngerasain. Kesuksesan mah bukan orang lain ya, kita sendiri gitu tuh. Jadi omongan orang lain mah itu sih Udah aja lah. sebagai penyedap aja sih. Oh, sebagai penyedap bumbu-bumbu kehidupan ya Bu. Oke, jadi tapi kan kadang-kadang orang yang baru mulai hobinya ketika dapet kayak gitu kan pasti ngerasa kayak takut gitu, terus kayaknya nggak berani untuk melangkah lagi deh gitu karena ada yang nggak suka dan lain sebagainya kan. Untuk menyiapkan mental yang sedemikian kuatnya itu kan lumayan susah, Im. Menurut Im berarti kita harus ada di lingkungan yang emang sama-sama kasih energi kuat gitu ya. Energi positif. Kalau misalnya Jadi kalau misalkan kita nih nggak ada di lingkungan yang oke, pasti itu juga bakal melemah semangat kitanya juga ya. iya, lingkungan tuh sangat penting sih menurut aku. Jadi kita harus bukan pilih-pilih teman ya, maksudnya emang harus cari teman yang membawa kita yang ke positif aja sih. Kayak misalnya si Pak nih, kayak misalnya hobi menggambar gitu, jadi bisa mengajak gitu tuh, oh iya si Pak, ayo ikut belajar gitu. Jadi kita Siapa tahu circle-nya itu kan. cari circle yang tepat gitu ya. Oke, nah Im, dari hobi kamu kan udah jadi kerja, udah jadi penghasilan. Penghasilannya tuh biasanya, kan sekarang lagi pandemi juga. Pandemi. Oke, penghasilannya gimana nih? Kalau di bidang henna penghasilannya selagi pandemi ini sih agak kurang ya. Karena nggak boleh yang ada namanya nikahan kan nikahan nggak ada, kumpul-kumpul. kerumunan nggak ada. Iya. Jadi dibatasi gitu tuh. Nggak kayak sebelum ada corona. Ya, Jadi bisa dibilang berkurang lah ya. berkurang pasti. Cuma Masih ada aja 1-2 itu. biasanya untuk tarif gitu matok harga atau enggak ngikutin pasaran. Ngikutin pasaran aja sih kalau henna. Oh, ngikutin pasaran. Iya, ngikutin Jadi pasaran. nggak ada harga miring atau kayak gimana gitu, nggak ada ya? Kalau misalnya harga miring, kalau teman dekat saudara gitu ya, udah sih harga segini aja, namanya juga jasa ya, ya udah Irma ambil aja gitu. Kalau misalnya udah di luar gitu, di luar kota atau wilayah, Irma nggak bakal kasih kurang, soalnya transport juga. Oh iya, transport juga. Nah, oke. Kayaknya di situ kita udah bisa ngambil benang merahnya nih, masalah hobi yang dibayar. Oke, benang merahnya tuh gini. Iim sama Sipa, kita ngambil perbedaan aja deh karena di sini adalah bukti nyata ya, bukti nyata dari hobi yang dibayar. Nah, Iim sama Sipa sama-sama punya hobi yang sama, adalah menggambar. Nah, kita ngambil langkah yang beda. Iim itu difokuskan, Sipa enggak. Terus Iim dilatih dari hobi Iim, Sipa enggak. Nah, terus dari hobi Iim yang Iim latih, dia nggak malu untuk kasih tahu, untuk kasih lihat orang-orang bahwa bisa loh Iim ngelukis. Nah, jadi ada yang tertarik, datanglah rezeki lewat dari hobinya Iim. Nah, kalau Sipa karena dari nggak mulai proses dari hobinya difokusin, nggak latihan, terus nggak ngasih lihat ke orang-orang, jadi nggak ada yang tahu kalau Sipa punya kemampuan itu. Bedanya di situ. Jadi hobinya itu harus dilatih, harus difokusin, terus kasih tahu ke dunia bahwa kamu bisa, pasti orang-orang bakal kenal kamu gitu. Dan akhirnya berpenghasilan kayak gini. Iya, penghasilannya dari hobi loh. Kalau Sipa dari bukannya nggak hobi, cuma ya gitu dulu terfokus. Bukannya nggak fokus juga ya, Sipa sih masuknya ke yang tadi sih, tenaga kerja terdidik. Oke. Karena kan Sipa privat. Oke, kalau misalkan Iim tenaga kerja terlatih. Nah, jadi buat kalian nih kaum muda, kalian tentuin dari sekarang deh, kalian itu mau jadi tenaga kerja di segi mana? Di bidang Terdidik mana? kah? Iya. Terdidik atau terlatih gitu. Tapi Sipa saranin dari kedua itu deh, terdidik atau enggak terlatih. Karena ketika kita terlatih, ketika kita terdidik, ketika apa sih namanya, testimoni dari mulut ke mulutnya bagus, udah kalian nggak perlu nyari, tapi orang yang bakal nyari kalian gitu. Nah, sekian pembicaraan kita hari ini. Thank you Im udah mau ngobrol bareng di Sharing, sini ya. ya, udah mau sharing.
buat nanti yang mau tanya-tanya bisa deh cari-cari Facebooknya Im deh, tanya-tanya gimana sih hobinya dan lain sebagainya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa juga nih buat kalian yang benar-benar mau untuk memuliakan para penghafal Quran bisa kirim ke nomor rekening yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.